Shalom para sahabat semua dan pemirsa sekalian. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Mazmur Marbun. Topik kita hari ini, sudahkah Anda disunat? Pak Pendeta, kita kan Kristen, tidak perlu disunat. Itu betul. Tapi saya mau mengajarkan sunat kepada saudara hari ini. Sunat yang sebenarnya menurut persepsi Alkitab. Dan saya akan menjelaskan kepada kita semua, mengajarkan kepada kita semua apa arti sunat dari sudut pandang Alkitab. Dari sudut pandang Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saya akan menjelaskan kepada saudara tentang sunat yang sebenarnya menurut firman, menurut kebenaran. Apakah lagi masih berlaku sunat di zaman akhir ini? Kita akan melihat kebenaran tentang sunat. Apa sebenarnya makna yang paling hakiki dari sunat tersebut? Saya baca kepada saudara firman Tuhan dari Ulangan pasal 10. Ini dari Perjanjian Lama. Nanti kita akan masuk ke dalam Perjanjian Baru. Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-16. Sebab itu sunatlah hatimu, dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Jauh di zaman dulu Alkitab sudah mencatat, padahal kitab Ulangan ini adalah zaman bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana semua laki-laki wajib hukumnya untuk disunat. Tetapi lebih daripada sunat yang dikerjakan secara lahiriah, Tuhan punya pengertian yang lebih serius, yang lebih dalam, yang lebih sungguh-sungguh tentang sunat dan apa yang harus disunat. Alkitab berkata, sunatlah hatimu, dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Dan saya mau beritahu kepada saudara hari ini, sunat yang dikerjakan secara lahiriah tidak mempengaruhi apapun kepada manusia batiniah. Kalau sunat lahiriah itu hanya membersihkan lahiriah, tetapi untuk membersihkan batiniah, membersihkan roh, apa yang perlu disunat? Alkitab mencatat, sunatlah hatimu. Dan ciri-ciri orang yang hatinya belum disunat, apa di sini dibilang firman Tuhan? Tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu, tidak bertobat, susah diatur. Itu ciri-ciri orang yang hatinya belum disunat. Jadi saudara sudah mulai bisa menangkap hari ini kemana makna sunat yang sebenarnya, yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Dalam Ulangan pasalnya yang ke-30. Ulangan 30 ayatnya yang ke-6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi ternyata seseorang kalau hatinya belum disunat, maka kasihnya pun kepada Tuhan tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena hatinya belum dipotong dari kedengkian, dari iri hati, dari sakit hati, dari kebencian, dari semua kepura-puraan, dari semua kepalsuan. Itu harus dipotong dulu, dibersihkan. Sehingga firman Tuhan bilang, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu. Kalau kita mau, kalau kita rela, Tuhan akan menyunat hati kita dan hati keturunan kita, sehingga engkau, saudara dan saya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Jadi, mari para pemirsa dan sahabat semua,
kita buka hati, kita beri hati kepada Tuhan untuk disunat, untuk dibersihkan, untuk diperbaiki, supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita bisa memberi hidup kita kepada Tuhan dengan serius. Kita masuk ke dalam perjanjian baru. Apa kata firman tentang sunat? Dalam Roma pasal 2. Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara duniawi, bukan secara daging, bukan secara hurufiah. Maka puji-pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ternyata Tuhan memuji orang, menghargai orang, mengapresiasi orang yang memberi hatinya disunat secara rohani. Ternyata sunat itu, sunat yang sebenarnya yang dimaksud oleh firman adalah sunat secara rohani, sunat hati. Itu bicara tentang pembaharuan hidup, bicara tentang pertobatan, bukan cuma bicara soal memotong daging, tapi memotong kedagingan, bukan dagingnya, kedagingan, kepalsuan, keduniawian yang bersarang di hati ini. Itu yang perlu dipotong, dibersihkan secara rohani. Haleluya. Dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat dalam Tuhan. Kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Bukan manusia yang melakukannya, tetapi dengan sunat Kristus. Artinya apa, umat Tuhan? Dengan sunat Kristus, artinya yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi sunat Kristus itu, sunat dalam Kristus artinya penanggalan tubuh manusia daging yang berdosa, yang palsu, yang sombong, yang ego, yang jelek ini, yang banyak munafiknya ini, yang banyak kepura-puraannya ini. Itu yang perlu ditanggalkan, itu yang disebut sunat Kristus. Jadi kebenaran Tuhan yang Tuhan ajarkan buat kita, sunat daging itu tidak menambahkan sesuatu pun buat kebaikan rohani kita. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Filipi 3 ayatnya yang ketiga. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi siapa itu orang yang bersunat? Kita, saudara dan saya, orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Jadi orang yang masuk dalam penyembahan roh itu adalah orang yang sudah disunat secara rohani. Jadi orang yang melakukan penyembahan lahiriah, penyembahan daging, itu yang dagingnya saja yang disunat. Jadi orang yang disunat rohnya, dan saudara dan saya, kalau saudara sudah disunat secara rohani, itu puji Tuhan, baru kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh. Jadi betapa ajaib sebenarnya kalau kita mengerti sunat rohani, sunat hati, sunat Kristus. 1 Korintus 7 ayat 19. 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Jadi sunat lahiriah itu tidak penting.
Yang penting itu mentaati hukum Tuhan, mentaati firman Tuhan. Siapa orang yang bisa mentaati hukum Tuhan? Orang yang telah disunat hatinya, orang yang telah hatinya diperbaharui, orang yang telah diubahkan hatinya, diperbaiki oleh Tuhan, oleh firman, oleh Kristus. Itulah orang yang dapat melakukan kebenaran. Galatia pasal 6. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi firman Tuhan bilang lewat Paulus kepada jemaat di Galatia, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Karena itu hanya bicara lahiriah, bicara kebersihan lahiriah, tidak ngaruh sama roh kita, nggak ngaruh sama batinnya kita. Jadi bersunat atau tidak bersunat nggak penting, nggak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ciptaan baru terjadi di mana, para pemirsa? Ciptaan baru itu terjadi di dalam roh, dalam hati. Artinya hati yang disunat itulah yang disebut ciptaan baru. Hati yang telah direstorasi oleh Tuhan, oleh kebenaran, hati yang sudah bertobat, hati yang dipulihkan, diperbaiki Roh Kudus, itulah yang bisa menjadi ciptaan baru. Dan itulah kriteria, ciri-ciri orang yang disebut ciptaan baru itu hatinya sudah dipulihkan, hatinya sudah diperbaiki, sehingga penyembahannya pun naik ke surga, hidupnya berubah, akan nampak lewat perilaku. Orang yang disunat hatinya, perilakunya akan nampak. Orang yang disunat hatinya, sikapnya akan berubah. Orang yang disunat hatinya, karakternya akan berubah. Kenapa? Karena dia bukan manusia lama lagi. Makanya dibilang di sini Galatia 6, ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru. Dia bukan lagi manusia lama, tapi dia sudah menjadi manusia baru yang diciptakan oleh roh di dalam roh kita. Jadi kita hidup menjadi ciptaan baru. Orang yang hidupnya ciptaan baru itu dia suka melakukan firman, dia suka melayani, dia suka menolong, dia suka memuji Tuhan. Itu orang-orang yang diciptakan baru. Jadi saudaraku dan pemirsa sekalian, saudara sudah mengerti hari ini bahwa makna sunat yang sebenarnya itu adalah hati yang direstorasi, hati yang dipotong, segala keangkuhan, kedagingan, kebencian, dendam, sakit hati, itu yang perlu dipotong. Itu namanya sunat hati, sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.